Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan SPD. Saya adalah mahasiswa PPG PPKN Darjat 4 di Universitas 11 Maret Surakarta. Berikut saya persembahkan video pembelajaran siklus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya di sini sangat senang sekali, sangat bahagia sekali melihat kalian semuanya terlihat cerah. Semuanya sudah sarapan? Ya. Kalian juga mungkin semalam tidurnya nyenyak? Ya. Alhamdulillah. Nah, yang namanya kesehatan itu adalah modal utama. Sehat itu adalah mahal. Maka kita harus bisa senantiasa menjaga kesehatan. Terlebih sekarang di masa pandemi ini, diupayakan kita selalu hidup itu mematuhi pada protokol kesehatan. Masker digunakan, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan. Jadi budaya bersih itu harus terus dimulai dari diri kita, ya, baik di sekolah, di rumah ataupun di seperti biasa, ya, pertemuan kita supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu silakan KM-nya, ya apa KM-nya? Pak Ujan untuk memimpin doa. Kita silakan Pak Ujan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujan yang telah memimpin doa. Dan mudah-mudahan Allah, ya, mengabul doa kita dan kita tetap dalam lindungannya. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa, saya juga di sini ingin mengecek kehadiran kalian yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, mohon perhatikan. Ya. Coba Aina hadir, ya, hadir ya. Kemudian selanjutnya Arika hadir. Iya, terima kasih. Kemudian Aldi hadir. Sakit. Oh iya. Sudah berapa lama dia sakitnya? Baru satu hari ini ya. Ada suratnya tidak? Oh, itu suratnya. Ya, terima kasih ya. Nanti saya akan baca. Jadi Aldi sakit dan kita berharap tentunya semoga Aldi lekas sembuh, ya, dan kita doakan bersama-sama untuk kesembuhan Aldi. Selanjutnya Arika. Mana Arika hadir? Iya, terima kasih Arika. Kemudian Aulia hadir ya. Kemudian Bagus hadir. Iya. Bunga hadir. Dimas hadir Pak. Hadir ya. Kemudian Derisa hadir. Selanjutnya Esya hadir. Pak Ujan hadir. Kita mimpin doa tadi ya. Lanjut Fitri. Fitri juga sakit atau izin? Sakit juga ya? Iya, ternyata di kelas kita ini pada pertemuan ini 2 orang ya yang sakit. Aldi dan siapa Fitri tadi? Ya. Sakit apa katanya? Oh, demam. Tapi udah ada surat enggak? Oh, ada. Oh, itu 2. Oh iya, terima kasih. Nah, selanjutnya Payan, mana Payan? Hadir? Iya, Payan hadir ya. Kemudian Milam hadir. Hadir. Kean hadir ya. Kemudian Kania hadir. Maharani
16 orang. Selanjutnya yang 2 orang sakit, yaitu Aldi dan Fitri. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan untuk minggu depan Aldi dan Fitri bisa bergabung kembali, bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan terhadap Aldi dan Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak di sini juga ingin memutarkan lagu wajib nasional, dan silakan kalian untuk berdiri sejenak. Dan lengan di dada. Ya, kembali duduk seperti semula. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita berharap dengan kita melakukan lagu wajib nasional, maka nasionalisme dan patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia itu lebih tertanam lagi, ya, lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya saya di sini ingin bertanya juga kepada kalian. Minggu kemarin itu membahas tentang materi apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Siapa? Coba langsung saja yang bisa menyampaikan materi tentang pembahasan kemarin. Pembahasan tentang apa? Iya, apa? Tentang upaya menegakkan hak asasi manusia. Iya, luar biasa. Ya. Jadi kemarin itu minggu kemarin membahas tentang upaya menegakkan hak asasi manusia. Ya, itu ada di bab pertama. Nah, selanjutnya untuk kesempatan hari ini kita tentunya akan membahas lebih jauh, ya, materinya, walaupun tentunya materinya berbeda dari apa yang disampaikan oleh Hujan tadi, ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi yang akan dibahas hari ini, terlebih dahulu silakan yang bisa menyampaikan, merefleksi atau mereview dari hasil pembahasan minggu kemarin itu siapa? Ada yang bisa menyampaikan? Bagaimana buat? Coba review. Jadi pembahasan materi kemarin adalah tentang upaya penegakan hak asasi manusia memberikan efek positif bagi terciptanya keadilan. Iya. Dan penegakan HAM merupakan tugas bagi pemerintah dan elemen masyarakat dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Iya.
Dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati HAM sehingga pelanggaran HAM bisa diminimalisir. Iya, bagus sekali, luar biasa ya. Jadi betul itu. Jadi bagaimana di sini bahwa penegakan hak asasi manusia itu memang perlu ditingkatkan. Ya. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan. Ya, manusia yang ada dalam kehidupannya supaya mereka itu tentram. Ya. Nah di sini tentunya di sini upaya penegakan itu harus ada kerjasama antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya luar biasa. Masih semangat? Harus dong, baru mulai tetap jelas harus semangat. Siap? Katakan siap. Siap. Nah, kalau tadi Bunga sudah menyampaikan refleksi dan mereview bagaimana pembelajaran minggu kemarin ya tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan bahwa pembahasan hari ini yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di sini di dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini banyak sekali sebetulnya pembahasannya. Luar biasa di sini dalam bab ini. Nah, untuk lebih jelasnya simak ya bersama-sama. Nah, videonya. Demokrasi untuk memilih wakil rakyat di parlemen dan presiden serta wakil presiden. Sejak diselenggarakannya pertama kali pada tahun 1955, Indonesia sudah menggelar 11 kali pemilihan umum dan berikut perjalanan panjang pemilihan umum di tanah air. Hingga kini Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Dalam 5 kali pemilu di masa ini, Partai Golkar selalu meraup suara terbanyak dengan lebih dari 62% suara, diikuti P3 dan PDI. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, jumlah partai peserta pemilu tidak lagi dibatasi. Namun dari 141 partai yang terdaftar, ada 48 partai yang lolos verifikasi dan ikut pemilu 1999. Hanya saja ada 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu, Presiden kemudian mengesahkan hasil pemilu 1999. Terima kasih tadi Coba update lagi ya. sudah menyimak mengenai video yang isinya berkaitan erat dengan bagaimana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu dilaksanakan di Indonesia. Ya, dari video tersebut jelas di sini. Ya, ini memberikan tambahan wawasan kepada kita. Lebih kalian itu adalah generasi yang milenial, ya tentunya perlu juga tahu bagaimana sejarah pelaksanaan demokrasi diterapkan di Indonesia. Dari pemutaran video tadi, saya di sini berharap tentunya kalian bisa paham ya tentang isi atau makna dari video tersebut. Nah, supaya saya bisa lebih tahu tentang pemahaman kalian terhadap penayangan video tersebut, saya ingin mengajukan satu atau dua pertanyaan. Siap untuk menjawabnya? Ya, terima kasih kalau siap. Coba simak ya, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Bisakah kalian memberikan analisa bagaimana sebetulnya sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Siapa yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan pertama saya tadi? Silakan, siapa? Siapa namanya? Wina. Silakan Wina untuk menjelaskan.
jelaskan jawabannya supaya teman yang lainnya juga bisa tahu dan mudah-mudahan soal kedua bisa menjawabnya. Coba. Yaitu demokrasi yang di dalamnya didasarkan atas kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi itu menurut atau berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Yang mana pelaksanaan demokrasi merupakan pewujudan dari amanah atau suatu konstitusi. Oh iya, luar biasa sekali ya. Ternyata disampaikan oleh Dilan tadi bahwa yang namanya demokrasi Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar itu adalah demokrasi yang berdasarkan pada kecerdasan, didasarkan pada pola pikir yang baik tentunya di sini, di mana bahwa demokrasi Pancasila itu adalah semata-mata demokrasi yang melaksanakan amanah atau merupakan perwujudan dari konstitusi, ya, yaitu konstitusional. Jadi demokrasi yang konstitusional. Terima kasih kepada Bina yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, soal yang kedua, saya ingin juga mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi. Ya. Silakan tunjukkan contoh-contoh sistem penerapan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kalian juga boleh. Siapa yang akan memberikan jawaban? Iya, siapa namanya? Payan, silakan Payan. Yang pertama di sekolah, contohnya penyelenggaraan pemilihan pengurus kelas dan organisasi sekolah dengan musyawarah. Iya. Dan yang kedua di rumah dan lingkungan, contohnya ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Iya. Yang ketiga di lingkungan masyarakat bernegara, contohnya ikut serta dalam pemilu. Iya, luar biasa sekali ya. Upaya, jadi banyak sebetulnya memang contoh-contoh upaya penegakan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila tersebut. Iya, luar biasa sekali untuk hadir. Jawaban-jawabannya itu tidak ada yang melenceng, semuanya akurat. Jawaban soal satu dijawab dengan baik oleh Mina, kemudian soal yang kedua juga dijawab baik juga oleh Payan. Luar biasa. Katakan alhamdulillah. Selanjutnya, sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini ya? Nah, tujuannya perlu Anda ketahui itu ada 4 tujuan. Ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menghargai nilai-nilai ketuhanan ya, dan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua adalah bagaimana peserta didik itu mampu berperilaku santun ya, dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya yang ketiga di sini peserta didik itu dapat memahami upaya penerapan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia secara baik. Lalu kemudian adalah peserta didik juga diharapkan mampu memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis ya di Indonesia tentunya dengan baik pula. Dan yang terakhir tujuannya adalah peserta didik dapat mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi dengan tujuan tersebut ya kita berupaya tentunya ya menjadikan kita sebagai manusia yang demokratis dalam berbagai lingkungan kehidupan. Karena tadi saya katakan bahwa demokrasi itu ya, kalau diaplikasikan diwujudkannya itu bisa terhadap berbagai bidang kehidupan ya, dan juga terhadap berbagai lingkungan.
Terima kasih. Masih semangat? Katakan oke. Ya, katakan siap. Siap. Selanjutnya dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, maka kalian bisa lebih paham, bukan hanya paham terhadap definisi demokrasi, tetapi lebih jauh adalah kalian bisa mengaplikasikan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Setelah tujuan pembelajaran tadi saya sampaikan, selanjutnya kita lanjut kepada materi pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi. Namun terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan materi lebih luas, silakan kalian simak video yang akan saya putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan kelas 11, tepatnya bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian video. Bagian pertama membahas mengenai hakikat demokrasi, dan di bagian kedua nanti akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dalam Pancasila, nilai-nilai demokrasi tertuang dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengamanatkan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk menerapkan musyawarah ketika membahas atau menyelesaikan suatu persoalan, di mana setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat guna mencapai suatu permufakatan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris, yaitu demokrasi, dan diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Istilah demokrasi memiliki makna bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara demokrasi dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Presiden Amerika Serikat ke-16, yakni Abraham Lincoln, memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan melakukan aktivitas politik tanpa tekanan dari manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Merujuk pada teori siklus Polybius, sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan sebelumnya, yakni monarki dan aristokrasi. Pada umumnya, pemerintahan suatu negara akan diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, di mana raja memerintah demi kesejahteraan rakyatnya. Sistem monarki merosot menjadi pemerintahan tirani ketika raja berlaku sewenang-wenang dan tidak lagi memikirkan kepentingan umum. Dalam situasi tersebut akan muncul sekelompok bangsawan yang akan merebut dan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok bangsawan disebut juga aristokrasi, yang kemudian merosot menjadi oligarki ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Rakyat kemudian akan memberontak kaum bangsawan dan menjalankan sistem demokrasi atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sistem demokrasi akan gagal saat masing-masing rakyat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga sistem pemerintahan bergeser menjadi okorasi. Jika sampai pada sistem okorasi,
Polybius meramalkan akan ada seseorang yang mengembalikan kehidupan negara menjadi damai dan mengendalikan kekuasaan menjadi pemerintahan monarki kembali. Sistem demokrasi telah dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam bentuk sistem demokrasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan titik berat perhatian, ideologi, dan penyaluran kehendak rakyat. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan atau demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan landasan ideologinya, bentuk demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari bentuk demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan terhadap rakyat. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme, komunisme, atau sosialisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa paksaan. Namun, untuk mencapai masyarakat tanpa kelas tersebut, apabila diperlukan, negara dapat melakukan paksaan. Menurut cara penyaluran kehendak rakyatnya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Cara lain, 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, Al-Moody berpendapat bahwa suatu pemerintahan dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki dan menegakkan prinsip yang disebut soko guru demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Menjamin hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, itu tadi sebuah video di mana di dalamnya berkaitan erat dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi silakan kalian tentunya untuk mengamati ya, bagaimana sebetulnya alur dari tadi video tersebut dikaitkan dengan materi sistem dan dinamika demokrasi. Namun tentunya di sini selain menayangkan video tadi untuk lebih memperjelas pembahasan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi, maka saya ingin menampilkan PTT yang tentunya jelas ada keterkaitan dengan pembahasan materi kita hari ini. Ya, mohon untuk diperhatikan ya, untuk
disimak secara saksama. Iya. Nah, kita lihat ke depan bersama-sama mengenai penjelasan dari PowerPoint yang saya tampilkan. Di sini ada demokrasi, ya. Dapat dilihat demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Ya. Jadi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang berliku-liku dan berliku-liku yang mengandung makna penghargaan terhadap hakikat, kemudian martabat manusia, dan mempunyai tujuan yaitu adalah memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Jadi di sini demokrasi itu diciptakan tidak asal-asalan, tetapi memiliki tujuan. Apa tujuan tadi? Jadi bagaimana menciptakan kebahagiaan manusia. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan lahir batin, terciptanya keadilan, terciptanya kenyamanan. Kemudian apalagi lebih dari itu adalah bagaimana demokrasi diharapkan mampu membentuk negara yang mampu, atau disebut dengan istilah negara madani. Ya, mudah-mudahan tentunya di Indonesia juga dengan menerapkan demokrasi Pancasila, maka tadi kehidupan Anda itu bisa lebih baik dalam ekonomi, dalam sosial, budaya, ataupun politik. Nah, selanjutnya di sini apa hakikat demokrasi? Yang kedua, hakikat demokrasi, ya, yaitu A. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers di sini, kebebasan individu kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Itu yang A-nya. Yang kedua, kesederajatan hak dan kewajiban yang sama, ya, kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian yang C, keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat, atau ada yang disebut dengan transparansi, ya. Kemudian yang terakhir D, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Itu adalah hakikat demokrasi. Jadi mencakup 4 perwujudan. Yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat, baik lisan ataupun tulisan di sini. Kemudian yang kedua, adanya persamaan kedudukan, baik dalam ekonomi ataupun hukum dan pemerintahan. Kemudian selanjutnya adanya keterbukaan dari pemerintah terhadap mekanisme kerja, sehingga tidak ada yang disembunyikan, ya, adanya akuntabilitas publik. Dan yang terakhir adalah di sini bahwa hakikat demokrasi itu menyangkut kepada pola sikap, yaitu tadi etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi, ya. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat, yaitu di dalamnya adalah manusia yang memiliki apa? Tadi moralitas dan perilaku yang baik. Ya. Saya sampaikan bahwa manusia yang berpendidikan itu ditunjukkannya bukan dengan ijazah saja, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita mampu menampilkan perilaku atau etika kehidupan sebagai manusia yang tentunya berguna, bermanfaat, baik, yang diharapkan mampu apa tadi? Memaksimalkan kehidupannya ke arah kebaikan selanjutnya untuk dirinya, orang lain, dan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau lebih dari itu adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hakikat demokrasi.
Nah, saya ingin minta bantuan sekarang. Selanjutnya tolong dibacakan nilai-nilai demokrasi. Siapa yang akan membantu saya untuk membacakannya? Coba. Siapa namanya? Kania. Iya, Kania. Bacakan nomor 3-nya. 3. Demokrasi mengandung nilai-nilai. A. Pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan dua pendapat dan kepentingan. B. Bahwa perlu ditemukan cara-cara penyelesaian konflik kepentingan yang saling bertentangan secara damai. C. Perlu cara-cara pergantian kepemimpinan dalam masyarakat secara teratur tanpa menimbulkan gejolak. D. Cara-cara yang penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil hanya dapat dicapai melalui hukum. Iya, terima kasih kepada tadi siapa namanya? Kania ya. Di sini nomor 3 adalah demokrasi mengandung nilai. Nilai apa saja? Yang pertama, pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan. Betul. Lain ladang, lain belalang, lain kepala, lain pemikiran. Tapi tentunya adanya perbedaan pendapat wajar atau tidak? Berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau kita juga ingin dihargai oleh orang lain. Yang pertama. Kemudian bahwa perlu ditemukan cara-cara penyelesaian konflik. Jelas harus ada upaya. Karena kasus-kasus dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan kasus demokratisasi atau kasus yang lainnya, perlu mendapatkan apa? Pemecahan atau solusi supaya tidak terjadi, minimal mampu meminimalisir kasus-kasus pelanggaran demokratisasi. Dengan cara bagaimana? Sosialisasi kepada masyarakat melalui budaya demokrasi yang baik tentunya. Lalu kemudian perlu cara-cara pergantian kepemimpinan. Betul. Makanya di sini ada pembatasan kepemimpinan, ada periodisasi kepemimpinan. Ya. Jadi tiap 5 tahun sekali selalu ada pergantian dan pemilu ya. Untuk apa? Tadi untuk menentukan siapa pemimpin dalam eksekutif atau legislatif selanjutnya. Walaupun dalam hal ini bisa saja bahwa terjadi yang namanya 2 periode. Bisa saja gitu ya. Tetapi setelah itu kan kembali bisa berganti kepada pemimpin selanjutnya. Nah, lalu kemudian cara-cara yang penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil. Betul. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Ya. Jadi sukses itu tanpa ekses. Ya. Jadi jangan sampai menambah masalah. Ya, justru harus meminimalisir masalah, gitu ya. Ya tentunya di sini hukum juga harus dilibatkan. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi di sini siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus diadili, siapa yang harus dihakimi, siapa yang harus divonis, itu ditentukan secara hukum dengan cara apa? Menegakkan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nah, kemudian sekarang kita lebih jauh ke demokrasi Pancasila ini intinya. Silakan Bunga untuk membacakannya. Coba Bunga. Demokrasi Pancasila bermakna keterpaduan individu dengan masyarakat secara dinamis atau humanization of the people and person. Poinnya yang pertama, hakikat demokrasi Pancasila 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Yang kedua, pengertian lain, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, sudah. Selanjutnya mengenai arti demokrasi Pancasila aja lanjutkan. B. Poin kedua, arti demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Yang kedua, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang
Poin keempat, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Dan poin terakhir, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan atau tidak ada dominasi mayoritas. Iya, terima kasih ya dukungan tadi yang telah membacakan membantu saya tentang poin keempat demokrasi Pancasila. Nah, di sini dijelaskan bahwa demokrasi Pancasila itu bermakna keterpaduan individu dengan masyarakat secara dinamis, jadi tidak statis. Humanization of the people and the person. Ya, di sini jelas sekali. Jadi keterpaduan individu di sini. Ya, jadi jelas ini itu jadi tidak ada yang pasif, tetapi aktif. Jadi di sini demokrasi Pancasila itu bermakna keterpaduan apa? Individu dengan masyarakat. Kita dengan masyarakat. Kita dengan orang lain secara dinamis. Di sini humanization of the people and the person. Jadi kita melibatkan diri berbaur dengan masyarakat, begitu pun masyarakat dengan kita, dan kita berada di tengah-tengah masyarakat dengan tadi aktivitas kita, pemikiran kita terhadap upaya demokratisasi. Nah, di sini selanjutnya hakikat demokrasi Pancasila itu sendiri. Pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kenapa? Karena rakyat memiliki kedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jelas kan? Nah, kemudian selanjutnya pengertian lain kerakyatan di sana itu adalah kembali kepada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakilan. Ini dan seterusnya bla itu maksudnya ke sana ya. Nah, lalu kemudian arti demokrasi Pancasila itu sendiri. Pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dijiwai oleh segenap sila Pancasila. Dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Kemudian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Tadi adanya keterpaduan, keterkaitan bagaimana kita terhadap masyarakat di sini ya. Jelas di sini bagaimana kita itu selalu bekerja sama dengan orang lain, baik dalam kerjasama yang sifatnya kecil atau skala besar. Dimulai dengan kerja bakti misalkan, itu adalah upaya demokrasi sebetulnya ya, yang ditunjukkan bagaimana tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Selanjutnya adalah di dalam demokrasi Pancasila sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Tapi tentunya bukan berarti harus melibatkan rakyat secara keseluruhan, tetapi melibatkan tadi perwakilan. Jadi diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan selanjutnya dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Jadi jangan sampai tadi kalau mengedepankan kepentingan individu, semau gue nggak bisa juga. Karena tadi di samping demokrasi itu juga harus bisa melaksanakan hukum. Di sini juga ada pemerataan hak dan kewajiban, tidak semua gue ya. Dan selanjutnya di sini dalam demokrasi Pancasila keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Jadi di sini yang kaya jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama. Gitu ya. Tidak ada dominasi, tidak ada yang diminoritaskan, ya, tetapi kesejahteraan yang betul-betul tadi seutuhnya dan seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya di sini mengenai aspek-aspek demokrasi Pancasila. Siapa yang mau membacakan? Coba.
organisasi, dan yang terakhir adalah aspek kejiwaan. Iya, jadi di sini aspek-aspek demokrasi Pancasila itu ada 6. Ada formal, material, normatif, otatif, organisasi, dan kejiwaan. Lanjut mengenai pokok-pokok demokrasi Pancasila. Di sini saya saja bacakan. Di sini pokok-pokok demokrasi Pancasila itu ada 10 ya. Pertama, setiap negara modern yang demokratis adalah untuk kepentingan umum. Jadi bukan hanya untuk kepentingan penyelenggara negara, tetapi untuk tadi ya seluruh ya bersifat umum karena universal atau untuk warga negara keseluruhan. Kemudian kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat tadi. Kenapa? Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi pemegang kedaulatan itu tertinggi adalah rakyat. Yang ketiga, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Di kita itu ada yang disebut dengan DPR. Kemudian selanjutnya berdasarkan hukum kata tadi ya. Kalau demokrasi tanpa berdasarkan hukum bagaimana kan? Nah di sini makanya tadi tidak salah, demokrasi Pancasila itu adalah sebagai demokrasi yang tadi mengaplikasikan amanat konstitusi. Karena konstitusi itu adalah aturan di dalamnya, jadi supaya tadi memiliki rambu ya. Kemudian selanjutnya kepala negara atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi. Ya, karena di sini ada pemimpin rakyat, jadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan, jadi sebagai kendaraan ya, sebagai wadah ya, sebagai jembatan. Kemudian memiliki tata cara untuk melindungi dari ragam demokrasi lain yang tidak sesuai. Nah, kayak di kita, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dianggap cocok dengan iklim bangsa Indonesia. Jadi kalau ada demokrasi di luar Pancasila maka kita harus menolaknya. Terlebih kalau ada paham liberalisme dan komunisme. Kenapa? Karena liberalisme dan komunisme itu jelas bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila. Nah, lalu kemudian di sini mengenai perbedaan pendapat jelas memang ada, baik itu dalam pandangan terhadap demokrasi Pancasila. Di sini perbedaan pendapat itu ya jelas harus dihormati dan dibenarkan juga, karena perbedaan pendapat itu wajar. Kemudian namun unsur-unsur tanggung jawab pendapat ya di sini tanggung jawab mendapatkan kedudukan yang sama itu juga perlu memelihara persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai karena beda pendapat akhirnya terjadi disintegrasi, jangan sampai. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat tadi dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun daerah. Tapi sekarang terjadi yang namanya desentralisasi, adanya otonomi daerah. Jadi kita bisa melalui perwakilan daerah juga kita bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai warga negara terhadap pemerintahan dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya ataupun politik. Itu saja berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan materi sistem dan dinamika demokrasi. Silakan kepada kalian yang ingin bertanya terhadap video yang telah diputar atau PowerPoint yang telah ditayangkan berkaitan dengan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila tersebut. Silakan, Kania, coba. Saya ingin bertanya, Pak, Ya. mengapa paham komunisme bertentangan dengan demokrasi Pancasila? Mengapa paham komunisme bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kita kembali ya bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang unik, yang berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Jelas di sini karena kita juga punya latar belakang sejarah. Ya, dulu tahun 65 bagaimana komunisme juga pernah merongrong bangsa Indonesia, maka akhirnya komunisme itu dikatakan sebagai bahaya laten. Nah, dengan demikian maka apa yang terjadi? Ya jelas kita sebagai bangsa Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila menolak keras terhadap paham komunisme tersebut karena bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, dari sila pertama sampai sila keempat. Begitu juga bertentangan pula dengan Undang-Undang Dasar 45. Jelas ya baca? Jelas. Iya, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya lagi, satu lagi pertanyaan. Iya, silakan mulai. Mengapa Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila? Iya. Mengapa bangsa Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila? Nah, ini kembali lagi bahwa bangsa Indonesia itu tidak asal-asalan dalam menerapkan demokrasi. Kita juga melihat bagaimana demokrasi yang lain, bagaimana demokrasi Korni, demokrasi Madrid, demokrasi di negara liberal ataupun di negara komunis. Ya, di sini dengan adanya kita tahu bagaimana pemahaman terhadap demokrasi tadi, maka kita juga mencari solusi alternatif bagaimana menciptakan demokrasi yang lebih beda dengan negara lain. Yaitu diambil dari seni dasar kehidupan bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia yang asli dan dasar negara yang ada. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus dasar negara ideologi negara. Jadi tidak salah kalau dasar negara dan ideologi itu dijadikan dasar demokrasi supaya apa? Tadi mampu apa? Tadi mengangkat citra bangsa Indonesia, kekhasan bangsa Indonesia dalam demokrasi itu sendiri. Supaya apa? Tadi gampang untuk memberikan sosialisasi dan gampang pula mendapatkan penerimaan dari warga negara, sehingga rakyat atau warga negara merasa nyaman dan sesuai dengan pola demokrasi itu sendiri. Iya, itu jawaban saya. Bagaimana? Cukup puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Terima kasih kepada siapa tadi? Kak Mia. Kemudian terima kasih kepada Bunga atas soalnya atau pertanyaannya, ya. Dan kita tepuk tangan ya. Iya. Iya, terima kasih. Nah, karena ya minggu kemarin pun kita sudah ya berupaya untuk melakukan kegiatan yang kooperatif, maka dalam kesempatan kali ini juga saya ingin membentuk lagi kegiatan ya didasarkan pada pembentukan kelompok kerja di sini. Karena di sini ada yang hadir 16 orang, maka bagi 3 saja. Silakan duduk sesuai kelompoknya dan atau mungkin mengacu kepada kelompok yang minggu kemarin. Bagaimana? Iya, silakan kembali ya duduk pada kelompoknya masing-masing. Dan saya di sini akan memberikan LKPD-nya ya. LKPD-nya. Saya kondisikan duduknya ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan perwakilan satu untuk mengambil LKPD-nya. Ya, juga silakan untuk kelompok 1 untuk mengambil LKPD-nya. Duduk kembali ya. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Ya, ini LKPD-nya. Bawa ke bangkunya masing-masing. Selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Tolong diambil LKPD-nya. Tinggal Anda selanjutnya menjawab soal-soal yang ada. Nomor 2. Bagaimana kelompok 1 sudah beres pekerjaannya? Sedikit lagi, Pak. Iya. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi ya. Saya kasih waktu ya 15 menit dari sekarang. Ya, karena waktunya sudah mencapai 15 menit lebih. Ya. Saya harap tentunya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Ya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan.
Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber, dijiwai, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1 seandainya ada hal yang tidak dipahami. Ada Pak. Ya, silakan. Apakah demokrasi Pancasila sudah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia? Silakan kelompok 1. Jawabannya adalah sudah, karena demokrasi Pancasila mengupayakan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan adil dan makmur. Iya, luar biasa sekali ya. Jawabannya bagus, kemudian jawabannya juga bagus ya, sama-sama bagusnya. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan terhadap kelompok 1. Mengapa Pancasila dijadikan dasar pembuktian demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Iya, silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Karena Pancasila adalah dasar negara sekaligus dasar ideologi bangsa Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Bagaimana, puas dengan jawaban dari kelompok 1? Wah, ya, terima kasih. Silakan kembali kelompok 1 perwakilannya untuk duduk ya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan perwakilannya ya untuk menyampaikan hasil ya, kerja kelompoknya untuk menjawab soal nomor 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan dan penafsiran bahwa pada masa reformasi telah dilakukan upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis. Bukti-buktinya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui media massa, mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pengusutan kasus yang melibatkan pejabat yang mengindikasikan upaya penegakan hukum bagi semua kalangan. Iya, terima kasih jawabannya ya. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu kelompok 1, silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan amandemen? Iya, coba. Apa yang dimaksud dengan amandemen ya? Amandemen adalah perubahan bisa berupa penambahan atau penghapusan merujuk kepada perubahan atau penghapusan pada perundang-undangan sebuah negara. Oh iya. Jadi amandemen itu apa tadi? Perubahan, penghapusan terhadap sebuah aturan ya dalam sebuah negara. Jadi kalau ada yang dianggap tidak perlu atau mungkin karena kadaluarsa, maka digantikan dengan sesuatu yang boleh mau ditambahkan atau dikurangi. Ya, luar biasa sekali jawaban dari kelompok 2 ya terhadap pertanyaan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan ada perwakilannya untuk bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa Ya. yang dimaksud dengan sejahtera? Nah, apa yang dimaksud sejahtera? Ini pertanyaan dari kelompok 3 terhadap kelompok 2. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terwujudnya negara madani atau terciptanya negara yang makmur. Oh iya, jadi yang dimaksud dengan sejahtera itu tadi adalah terpenuhnya kan kebutuhan, ya kebutuhan lahir batin atau tadi apa? Terwujudnya negara madani. Iya, terwujudnya negara madani atau negara yang makmur dalam artian qaladatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Bagaimana puas terhadap jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3? Wah. Iya, terima kasih ya. Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya semula. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Perwakilannya ke depan. Ya, silakan untuk kelompok 3 menjawab atau menyampaikan tentang jawaban nomor soal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat tidak hanya berkedudukan sebagai objek, akan tetapi juga sekaligus menjadi subjek dalam pemerintahan. Kritik dan saran serta kehendak rakyat harus menjadi perhatian penting aparat pemerintah, karena pada hakikatnya mereka adalah penyelenggara amanat rakyat. Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari kelompok 3 terhadap soal ketiga. Dan silakan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan pertanyaan jika ada, silakan. Mengapa unsur utama dalam demokrasi itu adalah rakyat? Nah, mengapa unsur utama dalam demokrasi itu adalah rakyat? Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan hukum. Iya, karena rakyat adalah pemegang. Bagus sekali ya. Yang bagus, jawabannya pun luar biasa. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk bertanya. Bagaimana kalau rakyat tidak mau andil dalam demokrasi? Iya, bagaimana kalau rakyat tidak mau andil dalam demokrasi katanya? Berarti rakyat tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajibannya serta tidak merasakan kedaulatan. Oh iya, jadi jawabannya, jadi kalau demikian maka rakyat tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban serta tidak merealisasikan demokrasi. Yang luar biasa sekali ya. Atas pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Semuanya puas dengan jawaban kelompok 3? Nah, kalau puas silakan tutup saja dan kembali ke tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih saya aturkan kepada kalian yang telah mewakili ya kelompoknya masing-masing. Kalian juga telah bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbaik serta sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang luar biasa dan mampu dituntaskan dengan baik pula ya. Nah, saya berharap tentunya dengan kalian bisa menjawab pertanyaan dalam LKPD yang telah saya berikan tadi, saya berharap tentunya kalian lebih luas lagi pemahaman tentang sistem dan dinamika demokrasi tersebut, sehingga kalian itu tadi pengetahuannya lebih bertambah. Dengan bertambah pengetahuan maka bertambah juga ilmu tentang tadi ya, apalagi khususnya berkaitan dengan materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia ya, bahwa kita adalah orang atau warga Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan dinamika demokrasi ya, karena semuanya sudah berperan bagus, berperan baik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian kembali duduk seperti semula. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermakna sekali dan mudah-mudahan saya berharap ya, manfaat dari pertemuan kali ini bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata ya, di lingkungan kalian masing-masing berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi ya. Karena kita bangsa Indonesia, maka kita upayakan ya untuk bisa apa? Menegakkan demokrasi Pancasila itu secara baik dalam rangka mengangkat apa? Dasar dan ideologi bangsa itu menjadi sumber ya pola dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena waktu kita dalam pertemuan ini terbatas, ya, ini kita sudah di penghujung pertemuan, karena mungkin nanti ada guru lain yang akan masuk, ya, selain belajar PPKN, maka selanjutnya saya ingin, ya, kalian bisa memberikan kesimpulan terhadap, ya,
materi atau pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Satu atau dua orang dipersilakan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Segalanya yang keras, lantang. Siapa? Mungkin Mina, silakan. Atau Kania? Iya, Kania, silakan memberikan kesimpulan terhadap pembahasan materi sistem dan dinamika demokrasi pada kesempatan hari ini. Silakan berikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila adalah salah nyata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Iya. Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Kania tadi. Iya, terima kasih kepada Kania yang telah memberikan kesimpulan. Memang jelas ya, luar biasa apa yang disampaikan Kania tersebut, bahwa kesimpulannya pada pasal ini adalah demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa lagi yang akan memberikan kesimpulan? Satu orang lagi, silakan. Ada? Atau mungkin coba silakan Ayat untuk memberikan kesimpulan yang keduanya. Ada tidak? Iya, silakan. Jadi demokrasi Pancasila dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan dan berbagai bidang lingkungan, baik di sekolah, di rumah dan lingkungan rumah, di masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Apa yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila telah disimpulkan direfleksikan dengan baik oleh Kania dan Payat, di mana Kania sudah memberikan tadi bagaimana demokrasi Pancasila itu, kemudian Payat juga sama menambahkan bahwa demokrasi Pancasila itu dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan dan berbagai lingkungan kehidupan, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah, kemudian di masyarakat ataupun di kehidupan yang lebih luas daripada itu, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dan di sini juga mengapa demikian? Karena tadi dikatakan oleh Payat, karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang ideal dengan bangsa Indonesia. Iya, luar biasa ya. Pancasila ideal bagi bangsa Indonesia ini, maka kita tidak boleh merubah dengan demokrasi yang lainnya. Nah, terima kasih atas atensi partisipasi yang telah diberikan oleh kalian semua pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang ya. Namun sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya juga ingin memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah saja, yaitu bagaimana kalian saya suruh untuk mengidentifikasi ya, kemudian selanjutnya menganalisa kasus-kasus yang terjadi pada masa kini yang bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila. Ya, nanti kalau sudah selesai ya dikumpulkan tugasnya. Nah, nanti karena saya akan melakukan evaluasi dan penilaiannya. Nah, karena waktunya sudah habis, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita akhiri dengan doa dan kembali kepada KM-nya Paujan untuk memimpin doa. Silakan kepada Paujan untuk memimpin doa. Sesudah belajar, mari kita berdoa menurut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Anda tetap sehat, selamat, dan hidup Anda selalu bermanfaat karena ada barokah ilmu, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.